Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Putri Kirani dengan nomor pokok mahasiswa 223507077. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik dengan dosen pengampu Ibu Nisa Hoirunisa. Video ini akan membahas mengenai studi perbandingan partisipasi perempuan dalam sistem politik antara Indonesia dengan Swedia. Dalam sistem politik diperlukan adanya kesetaraan, yaitu partisipasi yang setara antara perempuan dan juga laki-laki. Karena kesetaraan ini akan mempengaruhi bagaimana proses kebijakan diambil serta output yang dihasilkan dalam sistem politik. Dengan adanya kesetaraan, itu akan meminimalisir adanya diskriminasi terhadap satu kaum, khususnya terhadap perempuan, di mana perempuan ini adalah kaum yang rentan akan diskriminasi dan juga kekerasan. Perempuan juga dihadapkan dengan budaya patriarki yang melabeli perempuan sebagai kaum inferior. Diperlukan adanya perjuangan dan juga perubahan stigma di masyarakat. Indonesia dan Swedia adalah negara yang sama-sama memperjuangkan kesetaraan gender melalui kebijakan serta affirmative action yang dilakukan, memastikan bahwa perempuan dan juga laki-laki memiliki kekuatan yang sama dalam suatu sistem serta memiliki kesempatan yang sama dalam seluruh bidang kehidupan. Antara tiga teori pendekatan, yaitu teori pendekatan rasionalitas, teori pendekatan budaya, dan juga teori pendekatan struktur. Saya memilih teori pendekatan struktur untuk studi perbandingan partisipasi perempuan dalam sistem politik antara Indonesia dan juga Swedia. Teori struktur ini melihat bagaimana lembaga negara meregulasikan serta menerapkan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender di negaranya melalui berbagai sumber literatur seperti artikel, jurnal, dan juga buku, serta undang-undang yang diterapkan di Indonesia dan juga Swedia. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori pendekatan tadi, studi perbandingan partisipasi perempuan dalam sistem politik antara Indonesia dan juga Swedia ini akan menggunakan pendekatan struktur untuk melihat bagaimana lembaga negara meregulasikan dan menerapkan kebijakan atau affirmative action sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di negaranya masing-masing. Di Indonesia sendiri, affirmative action atau kebijakan yang telah diatur dan diterapkan yang pertama adalah mengatur angka keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur 30% angka keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Affirmative action yang kedua adalah menerapkan JIPER system. JIPER system ini adalah sistem yang diterapkan Indonesia untuk mengatur kesetaraan perempuan dan juga laki-laki, di mana dalam 3 daftar bakal calon dalam suatu pencalonan sekurang-kurangnya terdapat 1 calon perempuan. Affirmative action ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dan juga sebagai bentuk kebijakan yang responsif terhadap gender. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana affirmative action atau kebijakan kesetaraan gender yang diterapkan di Swedia. Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan norma dasar atau tujuan kebijakan yang jelas di Swedia. Swedia mengupayakan kebijakan kesetaraan gender untuk selalu diterapkan di negaranya. Kebijakan yang pertama adalah undang-undang mengenai kesetaraan dalam pekerjaan. Swedia mengupayakan gaji yang setara antara perempuan dan juga laki-laki. Selain itu, munculnya ketidaksetaraan antara perempuan atau laki-laki bisa jadi disebabkan oleh peran ganda yang harus dilakukan oleh perempuan, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Sehingga Swedia mengatur undang-undang kesetaraan keluarga, di mana keluarga dapat menjangkau penitipan anak atau sekolah kanak-kanak bagi masyarakat Swedia. Selain itu, orang tua juga berhak untuk mendapatkan cuti selama 6 bulan untuk setiap anaknya dan akan tetap mendapatkan upah atau gaji. Selain kesetaraan dalam pekerjaan dan juga kesetaraan dalam keluarga, Swedia juga mengatur undang-undang kelayakan perempuan, di mana undang-undang ini menetapkan perempuan akan setara dengan laki-laki dalam pengisian jabatan. Swedia juga sudah menerapkan affirmative action mulai dari tingkatan universitas, di mana Swedia memberikan kesempatan untuk
perempuan-perempuan dan juga laki-laki dalam mengemban pendidikan. Adanya affirmative action ini adalah upaya untuk mencapai kesetaraan serta meminimalisir dominasi dan diskriminasi dimulai dari angka keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Di Indonesia sendiri memang anggota DPR RI belum mencapai angka 30% keterwakilan perempuan. Anggota DPR RI perempuan hasil pemilu 2019 hanya mencapai 20,8%. Sedangkan di Swedia memiliki angka keterwakilan perempuan yang cukup tinggi dalam lembaga legislatifnya, yaitu Riksdag mencapai 44%. Serta dari 23 menteri yang menjabat, 11 menterinya merupakan menteri perempuan. Kesetaraan bisa diwujudkan dalam berbagai sektor pekerjaan dan di lembaga-lembaga negara. Affirmative action ini harus juga diiringi oleh keberanian dan kepercayaan dari masyarakat untuk perempuan terjun ke dalam sistem politik, baik di legislatif dan juga eksekutif, serta kesempatan yang sama dalam seluruh bidang kehidupan, terutama akses kepada pendidikan. Swedia sendiri menjadi negara maju dengan akses pendidikan tinggi yang gratis dan juga akses kesehatan yang gratis. Besar harapan saya untuk Indonesia bisa menjadi negara yang mewujudkan kesetaraan gender, di mana mampu mengisi angka keterwakilan 30% dari hasil pemilu 2024 nanti.